Halo guys, kembali lagi ke channel AFH Tukang Teknik. Kali ini kita akan unboxing ya guys ya. Nah, unboxing apa? Yuk kita buka. Kita mau unboxing alat las atau mesin las plastik ya guys ya. Nah, saya beli di online store. Tujuannya buat apa? Nih contohnya guys. Ini kan patah nih. Kalau saya lem handle ini bisa saja sih, cuman kekuatannya saya rasa kurang, jadi saya tambahkan menggunakan mesin las plastik ini guys. Oke, sebelum kita buka, ini dia saya beli di online store satu set alat mesin las plastik ini kurang lebih 120 ribuan. Dapat alat las, cutter sama tang potong dan las plastiknya. Oke, langsung saja kita unboxing guys. Tara, balik, ini dia barangnya. Kita dapat apa saja guys? Yang pertama, ini dia alat lasnya, mereknya Toughwear plastic welding gun model H50, stabil performance, good welding, strong current dan firmness. Nah, kira-kira seperti ini guys bentukannya. Nanti kita praktekkan langsung ke alat yang rusak tadi ya. Nah, di samping dapat ini, kita juga dapat tang potong guys. Tujuannya buat apa tangnya ini? Nah, tangnya ini tujuannya buat motong sisa-sisa las yang digunakan guys. Jadi kalau ada kelebihan dari kawatnya ini bisa kita potong menggunakan tang las ini. Nah, ini menggunakan tang potong ini. Nah, ini misalnya kelebihannya segini bisa kita potong menggunakan ini guys. Ini satu paket loh, satu set sudah dapat ini. Kemudian dapat tipe kawat las seperti ini satu yang agak gede ya. Kita lihat ya yang lainnya, kenapa dikasih 4 biji ini. Nah, karena mungkin beda-beda ya. Kita lihat saja, tipe 1 udah, ini kita buka. Yang tipe 2, oh ini benar beda emang bentuknya, tipe lurus, yang satu tipe ada geriginya. Terus kita buka lagi yang tipe 3. Tipe 3 ini agak kecil secara kawatnya, jadi mungkin tergantung dari bentuknya ya guys ya. Nah, dan bentuknya seperti ini, agak kecil ini, nempelnya mungkin bisa kita tempelin ke samping nih. Ada 3 model. Nah, satu lagi coba kita buka. Nah, nanti kita pilih yang cocok yang mana guys. Oke, ini tipe segitiga guys. Jadi ini bisa kita tempel tapi horizontal gini kira-kira. Nah, gini nanti. Oke, ada 4 tipe yang bisa kita gunakan di kawat las ini guys. Yang pertama tipe lurus, tipe gerigi, tipe rata, dan tipe segitiga ya. Tergantung nanti ngelasnya seperti apa. Kita dapat cutter kecil juga guys untuk motong-motong sisa-sisa plastik yang akan dilas atau yang sudah dilas. Oke, kita lihat buku panduannya. Input currentnya 0 sampai setengah ampere, powernya 0 sampai 30 watt, outputnya 0 sampai 5 volt, output currentnya 0 sampai 65 ampere. Ini 220 ya, bisa, atau 110 volt juga bisa. Kemudian kalau kita lihat functionnya, green light ini nih, sebelum kita pakai kita baca dulu ya. Green light ini, green light does not light after power on, the power is not connected. Jadi kalau mati semua ya belum dipasang. Press the torch switch without heating. Jadi pas ditekan nggak ininya ditekan, nggak manas-manasin atau unstable heating, itu kondisinya. Ini contohnya kenapa kita dikasih beraneka macam bentuk dari las. Ada yang tipe F, G, dan A.
tergantung dari posisinya. Contohnya kalau kerusakannya ini posisi sudut, kita bisa pakai tipe yang ini guys, yang segitiga yang sudut. Kalau memang kerusakannya posisi sudut juga dengan sisi yang lain, kita juga bisa menggunakan tipe yang ini. Jadi seperti ini atau seperti ini. Nah, kira-kira dua tipe ini digunakan untuk tipe sudut. Nah, kemudian kalau untuk tipe yang sejajar, kita bisa menggunakan ini. Kira-kira seperti itu. Oke. Nanti kita praktekkan. Nah, bisa digunakan untuk benerin bumper, kursi, kipas, dan gang gunting dan seterusnya. Ini yang penting bahannya plastik, bisa dilakukan atau diaplikasikan menggunakan ini. Oke, langsung saja kita praktekkan guys. Oke, ini salah satu contoh yang patah. Saya coba sambil dilem ya guys ya, biar nambah kekuatan. Cuman kalau dilem saja kurang kuat. Jadi saya lem supaya dia nempel pada posisi yang kita harapkan guys. Jadi kita lem dulu pakai lem Korea ya, atau lem apapun yang kamu punya gitu ya, untuk menambah kekuatan dari posisinya ini. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, nah nantinya akan kita las di bagian belakangnya ya guys ya. Ini lemnya belum nempel. Nah, kira-kira seperti ini. Kita tunggu sampai lumayan agak kering. Ini kalau kita potek gampang patah guys. Makanya kita las. Nah, pengelasan kali ini nanti akan saya taruh di sini guys, 1. Kemudian saya taruh di sini 2. Kenapa saya taruh di bagian bawah? Yang pertama biar nggak terlihat, jadi kelihatannya rapi. Yang kedua biar penyangganya ini kuat ya, pas tulangannya. Jadi nanti bagian atasnya itu benar-benar kelihatan seperti dilem saja, padahal sudah kita bantu dengan las plastik ya guys ya. Oke, ini lemnya sudah kering. Langsung saja ini sudah kita colok guys, sudah nyala ya, warna putih. Ini nggak panas karena belum kita pencet juga, jadi posisi nggak kita pencet ini dingin atau nggak panas ya. Nah, kemudian kita masukkan di ujungnya sini guys. Nah, ini kira-kira seperti ini posisinya nanti. Selama belum kita pencet dia belum panas ya guys ya. Nah, setelah kita pencet baru nanti panas. Oke, udah warnanya putih. Kemudian posisinya udah kita pasang. Yuk langsung saja coba kita pencet ya guys ya. Nah, itu udah mulai keluar asapnya guys, keluar asapnya dan warnanya mulai berubah menjadi merah guys. Kelihatan kan? Nah, itu berarti panas banget. Jangan dipegang ujungnya guys. Jadi ini masih kita pencet. Nah, inilah nanti yang kita pasang atau kita lasin di bagian yang patah tadi guys. Kalau kita lepas, warna merahnya hilang. Gitu ya kira-kira ya. Langsung saja kita praktekin di posisi yang kita harapkan. Yuk, ini sambil kita pencet, kita lihat warnanya. Kita tunggu sampai merah. Cepet banget guys, cuman sekian detik saja dia sudah bisa merah. Nah, ini sudah memerah guys, udah mulai memerah ya, dikit lagi. Oke, kalau sudah memerah seperti ini bisa kita tusukkan atau tempelin ke plastiknya. Artinya plat ini sudah sangat panas guys di posisi kawatnya. Nah, kira-kira di sini nanti kita pasang. Nah, oke, kita lepas. Oke, jangan ditarik dulu, nunggu dingin. Setelah kita lepas, nunggu dingin, baru kita tarik. Nah, kira-kira seperti ini nanti jadinya hasil pengelasannya. Nah, kalau mau bisa kita ratakan juga sih guys sebetulnya. Oke, yang kedua nanti kita potongnya belakangan.
belum kita pencet ya, jadi masih dingin, berani menggunakan tangan kosong. Nah, oke. Yang kedua guys, posisi yang kedua kita pencet, kita nunggu sampai berwarna merah. Ini masih kita tekan guys ya, udah hampir merah warnanya. Oke, sudah merah menyala, merah padam, baru kita pasang ke tempat yang kita harapkan guys. Kira-kira di sini. Oke, ini masih panas, belum kita tarik ya. Oke, kemudian kita lepas, baru nanti kita tarik kalau sudah dingin. Oke, semudah dan secepat itu guys. Nah, ini dia hasilnya. Nah, kalau dilihat di belakangnya kelihatan utuh dan hanya seperti dilem saja ya guys ya. Padahal ini sudah kita bantu dengan menggunakan las di bagian bawahnya. Jadi pintar-pintarnya saja kita posisi ngelasnya itu berada di bagian yang tidak terlihat. Kalau bumper berarti kalau bisa dilas di bagian dalam, sehingga bagian luarnya itu tidak terjadi defek, hanya kelihatan sedikit gores saja. Ini nanti yang kita ratakan gitu ya. Nah, sebenarnya ini juga bisa kita ratakan, cuman butuh effort ya. Oke, setelah selesai ini kan masih ada sisa dari hasil pengelasannya. Nah, ini kita potong pakai tang tadi yang sudah include di dalam produk pemasarannya atau pas kita beli ya. Kita potong di sini. Nah, ini tang bawaannya. Kalau saya gunakan untuk motong ini kurang kuat saya guys. Jadi kebetulan saya udah punya tang potong. Bentuknya hampir sama, tapi handle-nya lebih besar. Beda dengan yang bawaannya ini. Jadi lebih gampang nekannya ya guys ya. Yuk kita potong menggunakan tang yang punya saya. Nah, oke, seperti ini. Oke, kepotong, sama yang bagian dalamnya juga kita potong juga. Oke, kira-kira yang dua ini sudah saya potong. Yang ini posisi motongnya agak susah, jadi saya taruh di sana aja. Oke, ini saja guys kira-kira, dan kekuatannya silakan dicoba. Saya kira bakalan kurang lebih akan kembali seperti posisi semula ya guys ya. Ini patah karena jatuh, ini harusnya nanti kalau jatuh nggak bakalan patah lagi. Oke, itu saja salah satu fungsi dari las plastik ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye. Kebetulan koper saya juga ini rusak juga guys. Ada tanda-tanda bahwa dia rusak ya. Tuh, ini karena waktu masuk ke bagasi dilempar-lempar ini sama petugasnya ini. Jadi coba saya las plastik juga ya. Nih, ini udah kelihatan ya. Yuk. Oke, kita coba untuk di koper ya guys ya. Ini sudah mulai panas, sudah saya pencet dan sudah mulai memerah. Let's go, kita colok. Jangan didorong ya guys ya, nanti tembus. Oke, udah jadi satu. Oke guys, ini sudah kita pasang banyak. Terakhir yang sebelah sini buat pengikat terakhir ya.
Oke, ini sudah ada 1 2 3 4 5 6 7 8 guys di bagian dalam, dan ini hasilnya. Tara, beberapa tembus ya guys ya, jadi hati-hati kalau pas benerin koper ya, jangan sampai tembus. Oke, itu saja, terima kasih.